Perkenalkan, saya Ilham Herminda Kaja dengan NIM 22011400157. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai esensi kurikulum 2013 IPS SD kelas tinggi. Pertama-tama, yaitu kurikulum 2013 dikembangkan berbasis kompetensi dan karakter, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Apabila kita perhatikan dengan teliti dan cermat bahwa inti proses pembelajaran kelas tinggi yaitu pada kelas 4, 5, dan 6 di sekolah dasar adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk pembelajaran tentang konsep dan generalisasi sehingga penerapannya dapat dilaksanakan oleh siswa kelas tinggi sekolah dasar. Pada pembelajaran IPS, siswa kelas tinggi di sekolah dasar yaitu guru dapat membimbing siswa dengan menggunakan pembelajaran konstruktivisme, yaitu dengan menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan menyimpulkan sendiri atau berkelompok dari substansi apa yang sedang dipelajarinya. Kemudian, menurut Piaget bahwa siswa kelas 6 sekolah dasar SD yang telah mencapai usia 11 tahun telah memahami fase perkembangan operasional formal. Artinya, suatu perkembangan kognitif yang menunjukkan bahwa siswa sudah memiliki kemampuan berpikir tinggi atau berpikir ilmiah. Dengan demikian, siswa kelas 5 dan 6 pembelajaran sudah dapat menggunakan pendekatan ilmiah. Di bawah ini ada beberapa metode mengajar dan kemampuan yang dicapai sesuai dengan indikator pada proses pembelajaran IPS kelas tinggi sekolah dasar. Ini ada beberapa metode mengajar dan kemampuan yang dicapai sesuai dengan indikator pada proses pembelajaran IPS kelas tinggi sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama ada simulasi. Pada simulasi di sini berisi penjelasan, kemudian penerapan serta menganalisis. Yang kedua ada pemecahan masalah, yaitu kita menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis maupun konsep ataupun prosedur tertentu. Yang ketiga ada studi kasus, yaitu menganalisis dan memecahkan masalah. Yang keempat ada bermain peran, yaitu menerapkan suatu konsep prosedur yang harus dilakoni. Yang kelima ada penugasan, yaitu melakukan suatu tugas. Dan yang keenam ada karya wisata, di mana penyajiannya di luar kelas ke objek materi. Dan yang ketujuh ada proyek, di mana melakukan sesuatu atau menyusun laporan. Dengan mengidentifikasi berbagai metode mengajar ini, tujuannya adalah agar guru dapat menggunakan berbagai jenis metode mengajar dan sebagai acuan dalam menetapkan metode dan strategi mengajar yang akan dilakukannya di kelas di sekolah dasar, terutama pada kelas tinggi. Pada proses pembelajaran IPS kelas tinggi di sekolah dasar, sesungguhnya menghadapkan siswa pada konsep dan generalisasi, sehingga penerapannya yaitu meliputi penyelesaian tugas-tugas, menggabungkan, menghubungkan, kemudian memisahkan, menyusun, mendesain, mengekspresikan, menderetkan, menafsirkan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengumpulkan data. Demikian pula halnya dengan pengembangan sikap ilmiah. Maka dalam proses pembelajaran di IPS diupayakan agar siswa mampu melakukan pemecahan masalah melalui kerja saintifik, kemudian menghasilkan teknologi yang bermanfaat serta ramah lingkungan, dan melakukan kreativitas yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Di sini juga guru dapat meningkatkan sikap ilmiah dengan memperhatikan saling berkaitannya antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat yang produktif serta ekonomis. Demikian hasil pemaparan atau penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata